Sebuah konsep yang penting dan relevan untuk masa depan kita, yaitu greening school atau sekolah hijau. Green school adalah upaya menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar yang peduli lingkungan, efisiensi energi, dan berkelanjutan. Tidak hanya soal menanam pohon, tapi juga mencakup pola pikir, perilaku, kurikulum, dan kebijakan sekolah yang mendukung kelestarian alam. Mengapa greening school itu penting di SMK atau sekolah kejuruan? Di SMK, siswa dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja, artinya mereka bukan hanya butuh keahlian teknis, tapi juga kesadaran lingkungan. Bayangkan jika setiap lulusan SMK memahami pentingnya menghemat energi, mengelola limbah, dan menciptakan solusi ramah lingkungan di tempat kerja, itu akan membawa dampak luar biasa bagi industri dan lingkungan sekitarnya. Green School bukan cuma gaya hidup, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter dan keahlian masa depan. Konsep Green School tidak hanya tentang menanam pohon di halaman sekolah, lebih dari itu ada 3 komponen utama yang menjadi dasar penerapan sekolah hijau khususnya di tingkat SMK. Yang pertama itu adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung ekosistem yang sehat. Misalnya, adanya taman sekolah, kebun edukatif, dan area respan air untuk mencegah banjir. Sekolah juga bisa memasang panel surya sebagai sumber energi alternatif serta menggunakan lampu hemat energi dan sistem pengolahan air limbah yang efisien. Tempat sampah terpilah, pengolahan limbah laboratorium, dan pemanfaatan barang bekas adalah contoh kecil tapi berdampak yang besar. Yang kedua, kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Prinsip ramah lingkungan harus diintegrasikan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, pelajaran teknik otomotif bisa disisipkan materi tentang emisi kendaraan dan konversi ke energi listrik. Jurusan Tata Boga bisa belajar mengelola limbah dapur menjadi kompos. Mulai penanaman project based learning, siswa membuat inovasi hijau seperti alat penyaring air sederhana dan vertical garden dari bahan daur ulang. Yang ketiga ada budaya dan kebiasaan sekolah. Green School juga membentuk mulai budaya-budaya sehari-hari hingga program Jumat bersih atau tanam pohon. Kebiasaan seperti membawa botol minum sendiri, memilah sampah di kelas, atau menjaga kebersihan taman bisa menjadi bagian dari karakter siswa. Jadi, Green School bukan hanya tugas kepala sekolah atau guru, tapi gerakan bersama seluruh warga sekolah yang dimulai dari 3 aspek penting, yaitu lingkungan fisik, isi pembelajaran, dan budaya positif. Salah satu contoh paling nyata dari implementasi Greening School di SMK adalah pengembangan kebun organik sekolah. Kebun organik bukan hanya tempat menanam sayur dan buah, tapi juga menjadi media pembelajaran lintas jurusan. Siswa jurusan pertanian belajar teknik budidaya tanpa pestisida kimia. Jurusan teknik mesin bisa membuat alat penyiram otomatis berbasis sensor. Jurusan kimia atau lingkungan bisa menjadi meneliti kualitas tanah dan kompos. Bahkan jurusan pemasaran bisa dilibatkan untuk mengemas dan memasarkan hasil panen ke koperasi sekolah atau warga sekitar. Dalam prosesnya, siswa akan belajar cara mengelola tanah dengan pupuk organik seperti kompos, cah dapur, atau pupuk kandang. Yang kedua, teknik penanaman tumpang sari yang efisien dan ramah lingkungan.
Yang ketiga itu manfaatan air bekas mencuci beras sebagai penyiraman alami. Yang keempat ada dan pentingnya menanam dengan etika berkelanjutan bukan sekedar mengambil hasil. Lebih dari sekedar hasil panen, kebun organik mengajarkan kerjasama sesama tim, tanggung jawab, ketekunan, dan cinta pada alam. Inilah bentuk nyata pembelajaran aktif yang membuat siswa SMK tidak hanya cakap kerja tapi juga peduli terhadap keberlangsungan bumi. Meskipun manfaat kebun organik sangat besar, penerapan di sekolah khususnya di SMK tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Yang pertama ada keterbatasan lahan. Banyak sekolah terutama di daerah perkotaan tidak memiliki area terbuka yang cukup luas. Ini membuat pengembangan kebun organik harus kreatif, seperti memanfaatkan vertical garden, pot gantung, atau bahkan lahan di atas bak sekolah. Yang kedua, ada minimnya pengetahuan dan pelatihan guru. Tidak semua guru dan siswa memahami teknik pertanian organik. Tanpa pelatihan khususnya, kegiatan kebun bisa terbengkalai atau tidak menghasilkan secara optimal. Yang ketiga, itu ada kurangnya dukungan fasilitas pendanaan, membuat kebutuhan peralatan dasar seperti cangkul, alat semprot, media tanam, hingga sistem irigasi. Jika sekolah tidak memiliki anggaran atau dukungan dari pihak luar, kegiatan ini bisa berhenti. Yang keempat ada komitmen dan perawatan. Kebun tidak akan bertahan kalau hanya dilakukan saat tanaman butuh perawatan rutin, dan ini menuntut konsistensi dari siswa dan guru. Seringkali kegiatan berkebun hanya aktif saat semester awal, lalu terbengkalai saat sibuk ujian atau libur panjang. Tapi semua tantangan ini bisa diatasi jika berkomitmen bersama, lingkungan sekolah, dan kreativitas dalam mencari solusi. Justru dari tantangan ini, siswa bisa belajar menghadapi masalahnya secara nyata. Untuk menjawab tantangan yang ada, diperlukan sejumlah solusi dan strategi agar kebun organik di SMK dapat berkembang secara berkelanjutan. Yang pertama, optimalisasi lahan yang ada. Tidak perlu menunggu lahan yang luas. Sekolah bisa memulai dari pot bekas, botol plastik, atau rak vertikal, bahkan dinding kosong bisa dimanfaatkan jadi vertical garden yang produktif. Yang kedua itu ada integrasikan kebun ke dalam pembelajaran. Jadikan kebun organik sebagai bagian dari proyek lintas mata pelajaran. Guru biologi, kimia, pertanian, bahkan ekonomi bisa terlibat dalam mengelola dan mengembangkan kebun sebagai media pembelajaran yang aktif. Ketiga itu ada bangun kemitraan dengan komunitas di industri. Sekolah bisa bekerja sama dengan petani lokal, dinas pertanian, LSM lingkungan, atau dunia usaha untuk mendapatkan bimbingan, bantuan alat, atau bahkan pendanaan yang kecil. Greening School bukan tujuan akhir, tapi proses panjang membangun karakter dan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda. Oke, sekian dari saya. Saya Kalika Khaldan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.